Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Khotbah di bukit dalam Injil Matius terdapat dalam bab 5, 6, dan 7. Tujuan narasi dari bab 8 dan 9 adalah untuk menunjukkan bagaimana Yesus mempraktekkan apa yang baru saja dia ajarkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan penerimaan terhadap setiap orang. Sekarang Yesus mempraktekannya dengan menerima para penderita kusta, orang-orang asing, para wanita, mereka yang sakit, yang kerasukan roh jahat, para cacat, pemungut cukai, dan lain-lain. Di hadapan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Yesus melanggar norma-norma dan adat pada waktu itu. Yesus dengan jelas menyatakan persyaratan bagi mereka yang ingin mengikutinya. Mereka harus memiliki keberanian untuk meninggalkan segalanya. Dengan cara yang sama, dalam sikap dan dalam praktek Yesus, kita melihat kerajaan Allah dan ketaatan yang sempurna dari hukum Allah sendiri. Ayat 9. Panggilan untuk mengikuti Yesus. Orang pertama yang dipanggil untuk mengikuti Yesus adalah 4 nelayan, yang kesemuanya orang Yahudi. Sekarang Yesus memanggil seorang pemungut pajak yang dianggap sebagai orang berdosa dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersih oleh masyarakat, secara khusus oleh orang-orang Farisi. Dalam Injil yang lain, pemungut pajak ini dikenal dengan Lewi. Dalam Injil hari ini, namanya adalah Matius, yang berarti karunia dari Allah. Kehadiran Matius menjadi keselamatan bagi banyak orang. Seperti 4 orang pertama yang dipanggil Yesus, Matius pemungut pajak pun meninggalkan segala yang dia miliki dan mengikuti Yesus. Lalu ayat 10. Yesus duduk bersama dengan orang berdosa dan pemungut pajak. Pada waktu itu, orang Yahudi hidup terpisah dari pemungut pajak dan orang berdosa. Mereka tidak makan bersama di meja yang sama. Orang Yahudi Kristen harus melepaskan diri dari isolasi ini dan duduk semeja dengan para pemungut pajak sebagai ungkapan kasih Allah yang universal. Misi komunitas Yesus adalah menyediakan tempat kepada mereka yang tidak memilikinya. Namun, misi ini tidak diterima oleh banyak orang. Teks Injil hari ini menunjukkan kepada kita Yesus yang duduk semeja dengan pemungut cukai dan orang berdosa di rumah yang sama dan meja yang sama. Ayat 11. Pertanyaan orang Farisi. Orang Yahudi dilarang duduk dalam satu meja dengan pemungut pajak dan dengan orang berdosa.
Tetapi Yesus tidak mengikuti larangan ini. Sebaliknya, mereka, yakni para pemungut cukai dan orang berdosa, menjadi sahabat bagi Yesus. Orang Farisi yang melihat sikap Yesus bertanya kepada para murid, "Mengapa Tuanmu makan dengan pemungut pajak dan orang berdosa?" Pertanyaan ini dapat ditafsirkan sebagai ungkapan hasrat orang Farisi untuk mengetahui mengapa Yesus bertindak demikian. Sementara itu, yang lain menafsirkan pertanyaan itu sebagai kritik terhadap perilaku Yesus karena selama lebih dari 500 tahun sejak masa pengasingan di Babilonia sampai masa Yesus, orang Yahudi telah mentaati hukum kemurnian. Saudara dan saudari, ketaatan duniawi ini menjadi tanda identitas mereka. Pada saat yang sama, ketaatan pada hukum kemurnian menjadi cikal bakal perpecahan mereka dengan orang-orang lain. Karena hukum kemurnian ini, mereka tidak bisa duduk di sekitar meja yang sama untuk makan dengan para pemungut pajak, karena mereka akan menjadi najis. Ajaran kemurnian ditaati secara ketat di Palestina serta di komunitas Yahudi diaspora. Saudara dan saudari, ayat 12-13. Belas kasihan adalah apa yang ku kehendaki, bukan persembahan. Yesus mendengar pertanyaan orang Farisi kepada para murid, dan Yesus menjawab dengan dua alasan. Alasan yang pertama bertolak dari akal sehat. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi yang membutuhkan dokter adalah orang sakit. Sementara itu, alasan yang kedua bersumber dari Alkitab. Pergilah dan pelajari arti dari kata-kata ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Saudara dan saudari, melalui kedua alasan ini, Yesus menyatakan misinya secara eksplisit di antara orang-orang. Aku tidak datang untuk memanggil orang-orang yang sudah bersih, tetapi orang-orang berdosa. Yesus menolak kritik orang Farisi kepadanya, karena bagi Yesus, orang Farisi telah memalsukan hukum Allah. Bagi Yesus, belas kasihan lebih penting daripada hukum. Yesus merujuk pada tradisi kenabian untuk mengatakan bahwa belas kasihan memiliki nilai yang besar bagi Allah daripada semua korban persembahan. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita. Pada masa kita ini, masih adakah orang atau kelompok yang terpinggirkan? Lalu mengapa terjadi demikian? Belas kasih lebih utama daripada persembahan. Bagaimana kita memahaminya? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam